Pemirsa, informasi pertama dari Bogor, seorang anggota KPPS tempat pemungutan suara 03 di Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, meninggal karena kelelahan saat menjalankan tugas di Pilkada 2024. Pesta Demokrasi Pilkada 2024 di Kecamatan Jasinga menelan korban. Seorang laki-laki bernama Sukma Jaya berusia 45 tahun meninggal dunia akibat kelelahan saat menjalankan tugas menjadi anggota KPPS TPS 03 Desa Pangaur, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Rabu malam. Sebelum meninggal, korban sempat mendapatkan perawatan tim medis, namun nyawa korban tidak tertolong hingga mengembuskan nafas terakhir dan membuat luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Korban meninggalkan satu orang istri dan ketiga anak yang masih duduk di bangku sekolah. Anterin suami saya nangis aja Pak. Itu nahan sakit suami saya Pak. Masya Allah, saya nggak kuat Pak. Saya ingat sama anak di rumah. Bagaimana Pak gitu. Saya belum kuat ditinggal sama suami. Belum pengen Pak, bener. Belum siap saya ditinggalin sama suami saya. Dari desa sekarang kita sedang mengurus BPJS Tenaga Kerja almarhum. Karena semua RT RW di desa itu ada BPJS Tenaga Kerja dan ada yang untuk kematian. Andai kata ada yang meninggal, maka akan dapat santunan dari BPJS Tenaga Kerja, itu sedang diproses. Kemudian pihak kecamatan juga sedang memproses untuk urusan-urusan di kepemiluan. Selanjutnya, Pemdes Pangaur sedang berusaha untuk mengurusi BPJS Ketenagakerjaan dengan mengumpulkan berkas-berkas. Dari Bogor kita beralih ke Sukabumi, pemirsa. Pasca hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi sejak Kamis sore mengakibatkan tebing setinggi 20 meter alami longsor yang menimpa 3 rumah milik warga. Sejumlah rumah di Kampung Cisaat RT 01 RW 02 Desa Sanggrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi rusak berat akibat longsor yang terjadi pada Kamis sore 28 November 2024. Peristiwa terjadi usai hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. 3 rumah terdampak longsoran tebing setinggi 20 meter dengan lebar 6 meter dan panjang 10 meter, menyebabkan bagian depan rumah rusak berat. Salah seorang korban, Nursan, menjelaskan peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 6 petang saat hujan deras mengguyur sejak sore hari. Akibatnya rumah miliknya mengalami rusak berat akibat tertimbun material longsoran. Di sini tiba-tiba meledak sebelumnya maghrib, sholat maghrib, meledak di atas. Meledak langsung kabur dari nyata ke hendak ke tongol lompat. Longsor Pak ya? Ya. Nah ini di sini ada berapa rumah, berapa kakak Pak? Di sini ada 1, 2, 3. Oh di sini cuma saya, keluarga. Hujan. Hujan terlalu besar. Jadi hujannya besar, tiba-tiba ada air, ketutup jalan, ngembang di sini air langsung masuk ke dalam air. Masuk air. Ya, saya sih mohon bantu aja lah, gitu. Saya selesai lah. Kalau saya bisa tepatin lagi lah. Ketiga rumah yang terdampak masing-masing dihuni 3 jiwa, yakni milik Denny dan rumah milik Nursan yang dihuni 3 jiwa. Selain menimpa rumah, material longsoran juga sempat menutup ruas jalan Desa Sanggrawayang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Besar, ini penangkal tanah itu kan tidak ada. Terus kondisi tanahnya dangkal sering longsor gitu. Jadi kejadiannya masyarakat pada malam kemarin ya hujan besar. Untungnya masyarakat juga tidak mendapatkan korban masyarakat karena ada jalan. Kalau tidak ada jalan pasti langsung ke rumah. Gitu. Nah ini untuk rumahnya sendiri ada berapa rumah Pak yang terdampak akibat longsor? Terdampak 3 rumah. 3 rumah. Ada penghuninya. Untung karena nggak langsung sekaligus, jadi ada jeda waktu masyarakat yang menghuni itu bisa keluar hari menyelamatkan diri.
Ya pemirsa, demikian informasi-informasi yang bisa kami sampaikan untuk Anda yang sudah dihimpun tim redaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.